Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali Senang hari banget ini, Kak ya, Kak, ya. Febri. Karena hari ini kita bisa ibadah bersama. Iya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau saling menyapa. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Yeah. Selalu sukacita, ingat senyum ya. Boleh ajak mama papa juga untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Kita mau sapa teman kita, keluarga kita. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay, luar biasa. sekali. Adik-adik masih semangat kan ya? Pastilah Kak. Kita mau bernyanyi lagi Kak Febri. Kita memuji nama Tuhan. Yeay. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama. Tetap berdiri ya, kita sambil bergerak menari untuk Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh ya Kak. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Berbanyak begini lagi. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Yeay, luar biasa sekali. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Jadi berbuah yang besar. Iya, Artinya Kak. jadi berkat. Nah, caranya gimana? Kita harus mendengarkan firman Firman Tuhan setiap hari ya Kak Iya, ya. betul. Dan pasti melakukannya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan yang selalu berserta bersama kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Shalom adik-adik Gendi, apa kabarnya? Luar biasa ya, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Nah, masih ingat nggak pesan Natal kita di tanggal 12 Desember yang dibawakan oleh siapa? Ya, Kak Rudi, betul. Ingat pesan Natalnya? Rise and shine, rise and shine. Hari ini tanggal berapa ya? Oh iya, tanggal 27 Desember ya. Memang kenapa kalau tanggal 27 Desember? Ya, adik-adik, 5 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun berapa? Tahun 2021. Biasanya kita ngapain nih ketika ingin memasuki tahun baru? Ada yang kumpul-kumpul sama keluarga, ada yang berdoa di malam tahun baru, kita punya harapan-harapan, kita punya keinginan, kita harus menghadapi 2021 penuh dengan semangat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Di dalam Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan juga berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik masih ingat lagu Yesus Pokok dan Kita Lacaranya? Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa Yesus ingin kita anak-anaknya tinggal di dalam Dia, sama seperti pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah carang atau ranting-rantingnya, kata firman Tuhan tadi. Jadi kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Di tahun 2021, Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan kita berbuah banyak. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Yang pertama adalah berdoa. Ketika kita berdoa, kita ngobrol dengan Tuhan. Jadi kita bisa menyampaikan isi hati kita, pikiran kita, keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Ada yang bilang juga, doa adalah nafas orang Kristen. Karena ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan. Sama seperti kita ngobrol dengan teman kita, dengan orang tua kita. Begitulah dengan doa. Jadi adik-adik, jangan lupa setiap hari berdoa. Yang kedua adalah baca Alkitab. Kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita melalui Alkitab. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku," kata Tuhan, "tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya." Nah, jadi kita perlu membaca Alkitab sebagai firman Tuhan dan juga kita merenungkannya. Firman Tuhan itu siang dan malam, sama seperti lagu tadi ya. Pujian tadi juga berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi kalau kita ingin berjalan di dalam Tuhan, kita memerlukan petunjuk dari Tuhan, bacalah Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, di sini aku tahu nih ada beberapa adik-adik Genbi sudah setia baca Alkitab. Satu hari ada yang 3 pasal, ada yang 2 pasal, ada yang 1 pasal. Atau mungkin ada yang baca 1-2 ayat. Tidak apa-apa. Yang penting setiap hari kita rutin baca firman Tuhan. Supaya firman itu hidup di dalam hati kita. Ya, sama seperti tubuh memerlukan makanan, roh kita memerlukan firman Tuhan. Supaya roh kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga karakter atau sifat kita menjadi serupa dengan Kristus. Di sini siapa yang mau menjadi serupa dengan Kristus? Ya, aku pun mau menjadi serupa dengan Kristus. Yuk, mari adik-adik setia dan semangat baca Alkitab sebagai firman Tuhan. Yang berikutnya adalah beribadah dan komsel. Kita memerlukan ibadah dan komsel secara rutin setiap minggu. Di tahun 2020 ini, kita banyak ibadah secara online lewat YouTube. YouTube Superbook atau YouTube Gereja Anak Genbi GKKD Bogor. Dan juga kita hampir setiap Sabtu kita komsel ya secara online via Zoom.
Ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita masih bisa berkumpul bersama dengan saudara dan saudari seiman kita. Nah, kita doakan ya, tahun 2021 Tuhan memulihkan bumi ini dari pandemi COVID-19, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kembali, bertemu dengan teman kita, bermain dengan teman kita secara bebas tanpa rasa khawatir dan rasa takut. Yang terakhir dan yang penting juga adalah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Nah, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita, kata firman Tuhan, kita harus menjadi terang, dan terang kita bercahaya, supaya orang banyak dapat melihat Yesus yang hidup dan perbuatan Bapa yang baik terjadi di dalam hidup kita, sehingga orang-orang boleh datang dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Demikianlah adik-adik yang Tuhan ingin kita buat di tahun 2021, yaitu yang pertama adalah kita setia baca Alkitab, yang kedua kita setia berdoa, kemudian kita setia beribadah dan komsel, dan kita menjadi saksi Tuhan. Mari kita sambut tahun 2021 penuh dengan semangat, dan kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan menghasilkan buah. Dan kita akan memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur buat tahun 2020 boleh kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apa yang Engkau lakukan di tahun 2020 itu baik buat kami ya Tuhan. Kayak berdoa kalau sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ya Tuhan. Kami ingin masuk penuh dengan semangat, dan kami ingin tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu boleh bertumbuh, menjadi berkat, dan terus berbuat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini, Kak. Ya Kak Febri. Nah, adik-adik semua diberkati? Pasti dong diberkati. Untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita membuat prakarya. Kita mau buat apa ya Kak Feni? Kita mau bikin ini Kak Febri. Apa itu? Ini adalah rumah ibadah. Oh, rumah ibadah di tempat kita mendapatkan firman Tuhan. Oke Kak, sekarang bahan-bahannya apa ya Kak? Bahan-bahannya gampang Kak Febri. Ini ada kertas HVS. Adik-adik kalau misalnya mau pakai kertas HVS berwarna juga nggak apa-apa. Boleh ya. Terus juga ada gunting, ada pulpen sama krayon untuk mewarnai. Gampang ya Kak ya. Silakan disiapkan. Caranya adalah pertama kalian mengambil kertas. Nah setelah itu dilipat jadi dua ya.
Nah, kalian pasti bisa melakukannya. Kok susah sih? Kak Febri bisa kok. Nah, akan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian boleh melipat lagi menjadi 4. Pelan-pelan ya, tidak perlu tergesa-gesa. Hati-hati dan sabar. Nah, akan jadi seperti apa Kak Feni? Coba ditunjukkan. Seperti ini. Tarang! Akan jadi seperti itu ya. Selanjutnya, adik-adik harus membuat segitiga di atas nih untuk sebagai atapnya. Nah, seperti ini ya Kak Feni ya. Iya, Kak. Nah, silakan dibuat Kak Feni. Kita mau buat ininya ya. Semangat, kalian pasti bisa menyelesaikannya. Oke. Oke, jadi Nah, jadi seperti ini. Setelah itu digunting. Bagi kelas kecil minta tolong mama dan papa ya untuk membantu mengguntingnya. Dan berhati-hati. Karena ini tajam. Untuk kelas besar dan kelas TR pasti sudah bisa. Nah, digunting pelan-pelan. Semangat ya sampai selesai. Ya, jadi seperti ini. Sudah jadi bentuknya seperti rumah ya. Nah, setelah itu kita boleh membentuk dia persegi atau kotak untuk menjadikan dia jendela atau pintu. Boleh Kak, Oke, boleh ini dibentuk digambar dulu dulu ya, ya, Kak, ya. gambar dulu ya. Pakai bolpen. Aku nggak punya bolpen, punyanya pensil boleh. Bagi yang masih susah menggunakan pensil, boleh minta bantuan kakak atau mama. Oke, atau sekarang papa. kita gunting, Kak. Gunting ya. Semangat ya sampai menyelesaikan semuanya. Oke, hampir selesai. Silakan ditunjukkan Kak Feni. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Kak Febri, Kak Iya. Febri kan nggak bisa gambar ya. Oh, boleh Febri boleh aja yang minta gambar bantu. ya. Kita boleh gambar ya. Biasanya kalau rumah kan ada atap, ada ini ya, boleh diberikan tanaman atau apapun. Yuk. Ya, Kak. Krayonnya Kak tolong pakai krayon langsung aja Oh, deh ya Kak udah Febri. Ya Kak, boleh kok nggak perlu pakai pensil ya, boleh langsung menggambar seperti Kak Febri. Nah, boleh gambar orang juga di dalamnya. Boleh juga menggambar anak perempuan, menggambar anak laki-laki. Boleh kasih warna kesukaan kalian, Kak Febri, warna orange dan hijau. Lalu kalian boleh menambahkan untuk rumput-rumput dan bunga yang cantik. Semangat! Wah, mudah sekali kan membuatnya adik-adik. Adik-adik semua membuat di rumah ya. Lalu foto, upload di IG kalian atau IG orang tua kalian dan tag ke IG Genbi GKKD Bogor. Atau bisa kirimkan lewat WhatsApp grup orang tua Genbi GKKD Bogor. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Yeay. Terima kasih untuk semangatnya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.